Hai, kita berjumpa lagi di channel YouTube Erlangga Lazuardi. Sekarang kita akan membahas tentang cara belajar yang cocok untuk orang tipe sensing extrovert. Sebelum masuk ke materi, apabila kalian merasa penyampaian saya agak lambat, kalian bisa mempercepat playback speed di menu setting YouTube. Sekarang kita langsung ke materi. Manfaat kita belajar ini adalah agar kita mampu belajar secara efektif dan efisien sehingga prestasi belajar meningkat secara signifikan. Perlu dipahami bahwa kesembilan tipe kepribadian genetik Stephen memiliki gaya belajar yang unik, yang berbeda satu sama lain. Gaya belajar ini dipengaruhi oleh kepribadian genetik orang yang bersangkutan. Apabila kita menggunakan gaya belajar tipe kepribadian lain, maka gaya belajar tersebut tidak memberikan dampak yang maksimal terhadap prestasi belajar kita. Untuk itu, kita seharusnya memanfaatkan gaya belajar yang sesuai dengan kepribadian genetik kita. Berikut ini adalah ringkasan cara belajar yang cocok untuk orang tipe sensing extrovert. Terdiri atas 8 cara, mulai dari mengindra, menandai, merekam, melakukan, mengulang, belajar sambil bermain, membedakan, dan yang terakhir implementasi. Di slide selanjutnya, kita akan membahas lebih detail semua cara belajar ini satu persatu. Pertama, mengindra, yaitu belajar melalui panca indera untuk mendapatkan fakta agar percaya dan paham. Fakta adalah bukti yang dapat diindra. Untuk berkomunikasi dengan orang sensing extrovert, gunakan kalimat perintah seperti coba buktikan atau coba kamu lihat. Contoh belajar mengindra, mengenal warna, bentuk, nada, bau, rasa, tekstur, dan temperatur lewat panca indera. Atau mengobservasi makhluk hidup secara langsung. Kedua, menandai, yaitu menggerakkan tangan untuk menandai materi yang dianggap penting agar mudah direkam atau dihafal. Contoh menandai yaitu menggarisbawahi istilah atau memberi warna pada formula atau rumus. Ketiga, merekam, yaitu belajar menggunakan peraga. Peraga adalah alat bantu belajar sehingga dapat merekam peragaan secara visual. Bagusnya rekaman diukur dari banyaknya peristiwa yang telah direkam secara rinci dan berurutan, layaknya ahli sejarah. Makin banyak rekaman, makin bagus. Contoh belajar dengan merekam yaitu belajar dengan menggunakan peraga, fisika, dan kimia. Keempat, melakukan. Belajar teori saja tidaklah cukup, namun diutamakan memperbanyak latihan soal atau praktik dengan jenis dan tingkat kesulitan soal yang beragam, mulai dari soal yang paling mudah hingga paling sukar, agar mendapatkan pengalaman langsung. Contoh, berlatih soal ujian sesuai kisi-kisi. Kelima, mengulang, yaitu rajin mengulang-ulang praktik atau latihan soal agar makin banyak myelin yang terbentuk dan berkembang. Myelin adalah suatu bagian dalam sel saraf. Makin banyak myelin, maka muscle memory atau ingatan otot kita akan makin kuat, sehingga kita akan makin mahir atau makin menguasai. Contoh, rajin tryout secara berkala. Keenam, belajar sambil bermain.
Teknik kalibrasi orang tipe sensing extrovert adalah bermain, sehingga belajar sambil bermain dalam suasana yang menyenangkan dapat memperpanjang durasi belajar. Contoh, permainan kelompok, outbound, simulasi, word scramble, dan sudoku. Teknik kalibrasi adalah teknik untuk merefresh pikiran, sehingga teknik kalibrasi dapat menghilangkan rasa jenuh atau rasa bosan saat kita sedang belajar atau bekerja. Di video sebelumnya, kita sudah pernah membahas teknik kalibrasi untuk semua tipe kepribadian genetik Stephen. Ketujuh, membedakan, yaitu membandingkan dua hal atau lebih untuk mengetahui perbedaannya secara rinci. Contoh, membedakan mana benar dan mana salah, membandingkan dua hal yang berlawanan atau bahkan mirip, mencari antonim atau lawan kata, mengetahui makna kata umum dan makna kata khusus. Yang terakhir, kedelapan, mengimplementasikan, yaitu belajar menerapkan teori dalam kehidupan nyata agar mengetahui kegunaan teori. Contoh, menerapkan aritmetika dasar untuk menghitung uang, menerapkan tata bahasa untuk membuat surat, menerapkan sains alam untuk menanam tanaman. Baik, itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuardi. Apabila kalian butuh informasi seputar tes Stephen, misalnya lokasi tes Stephen yang paling dekat ada di mana, silahkan hubungi saya melalui WhatsApp di nomor WhatsApp saya ini. Apabila kalian masih ada yang belum jelas atau mungkin ada pertanyaan, silahkan sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar di YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.